Shalom, adik-adik semua. Salam jumpa dalam pelajaran sekolah sahabat kita saat ini. Dan judulnya adalah mengikuti sang pemimpin. Baiklah, kita berdoa sebelumnya. Terima kasih Yesus karena Engkau baik atas segala kasih sayang-Mu. Kami patut bersyukur kepadamu Tuhan. Dan saat belajar firman-Mu, biarlah Roh Suci mengajari kami agar kami mengerti, bahkan beroleh kuasa untuk menghidupkannya. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, mengikuti teladan pemimpin. Nah, ayat hafalannya terdapat dalam Yesaya 53 ayat 5. Bunyinya seperti ini. Tetapi dia tertikam karena pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Nah, itulah pelajaran ayat hafalan kita. Yesus adalah juru selamat kita. Nah, masihkah kita ingat bahwa Adam dan Hawa berdosa? Setelah kejatuhan mereka, hukuman yang harus dijalani adalah kematian. Tetapi Yesus tidak menginginkan kematian bagi anak-anaknya. Jauh sebelum manusia dijadikan, dia sudah membuat rencana ini. Sekiranya ya manusia itu jatuh, aku rela untuk menjadi korban upah dosa mereka. Nah, benar adik-adik, setelah dosa Adam dan Hawa akhirnya harus mati. Tetapi Yesus memilih untuk membuat rencana agar manusia itu diselamatkan. Lalu apa yang terjadi? Surga yang indah, penuh damai, dan malaikat-malaikat yang menyertai ya ada di sana. Tapi Yesus hanya satu tujuannya. Dia mau meninggalkan seluruh kenyamanan itu demi kita. Akhirnya dia memutuskan untuk memilih menyelamatkan manusia. Meninggalkan semua kebahagiaan surga. Dan menggunakan segalanya untuk keselamatan kita. Harganya mahal. Keselamatan itu harganya mahal. Karena apa? Bumi ini sudah dirusak, ya, dan hanya memerlukan seorang penebus. Resikonya tinggi. Kenapa? Bisa saja Yesus gagal. Artinya, untuk keselamatan tidak memungkinkan. Tetapi banyak orang yang tidak menerima keselamatan itu. Walaupun Yesus sudah mengorbankan segalanya, tetap dia menderita untuk keselamatan kita. Dia dicambuk 40 kali. Dan cambuk-cambuk itu mempunyai logam-logam yang membuat luka itu menjadi lebih besar dan perdarahan. Banyak orang mati sebelum ke-40. Cambuk yang ke-40. Itulah sebabnya orang biasanya melakukan 39 kurang 1. Tetapi inilah yang dialami Yesus. Walaupun dia tidak berdosa atau tidak bersalah, dia mengalami hukuman cambuk itu. Dan bukan itu saja, dia ditolak oleh banyak orang. Tidak mau menerima dia, menuduh dia sebagai penjahat. Bahkan keluarganya sendiri tidak mengerti akan misi Yesus. Nah, teman-temannya, murid-muridnya kabur. Tidak mau bersama-sama dengan dia dalam permintaan doa. Mengapa?
Inilah yang Yesus harus alami supaya dia merasakan betapa beratnya dosa itu. Tetapi dia mau melakukannya. Nah, setelah dihianati, setelah orang-orang menangkap dia, setelah dia harus mengalami semua penderitaan ini, Yesus mendapat suatu kemenangan yang luar biasa. Nah, dia tidak memandang siapa musuhnya atau sahabatnya, semua dia kasihi. Dia menyayangi mereka semua karena dia mau semuanya untuk diselamatkan. Dia mengasihi, dia uh, mengampuni, dia mau semua orang dapat diselamatkan. Nah, kita juga harus mengikuti teladannya. Teladan apa? Teladan untuk mengasihi. Teladan untuk mencintai. Teladan untuk mengampuni. Nah, ikut teladan Yesus yang menjadi pemimpin kita. Dialah sahabat kita yang tidak pernah gagal. Dia mati untuk kita dan oleh penderitaan dan oleh bilur-bilurnya kita diselamatkan. Baiklah kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga untuk kesempatan belajar tentang Yesus yang menjadi teladan dalam kehidupan kami. Dia mengasihi, dia mengampuni, bahkan musuh sekalipun. Oleh sebab itu tolonglah kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang mengasihi, mencintai, mengampuni. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Kiranya Tuhan menyertai kita. Sampai jumpa.